alasan Mbak Uci sendiri mau menjadi istri ketiga itu apa? Karena suami yang kedua ini bisa melindungi saya, sayang sama anak-anak saya. Dari situ saya bilang, oh mungkin inilah penggantinya gitu kan. Mau menerima kondisi Mbak Uci mau seperti menerima. itu dengan 2 anak ya? Iya. Oke, nah setelah ini kan ini kasusnya beda dengan yang pertama. Kalau keluarga kemudian menyikapi Mbak Uci menikah dengan yang kedua nih bagaimana? Awalnya sih baik-baik aja awalnya, tapi Kok ada awalnya berarti ada ininya berarti. Setelah itu ada masalah? iya ada Masalahnya masalah. apa boleh tahu? Jadi masalahnya bapak saya nih tahu kalau saya ini ternyata istri ketiga. Oh, oke. Itu Terus reaksi bapaknya marah marah. ke saya, terus kenapa harus seperti ini gitu kan. Maaf, bapaknya itu bapak suami atau Bapak saya. Oke. Kalau untuk orang tua suami itu memang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Justru mereka awal saya kenal pun suruh cepat-cepat nikah Oke. gitu kan. Berarti bapaknya Mbak Uci tahu nih kalau Iya. Mbak Uci adalah istri ketiga. Iya, Reaksinya marah ya? marah Terus? dan nggak boleh, Maksudnya nggak boleh? jangan dilanjutin. Oke. Jadi saya suruh pisah lagi Suruh gitu pisah nanti. lagi? Iya. Kamu tuh tahu nggak nanti tuh masalahnya begini-begini, cuma saya nggak dengerin. Tapi apa yang dibilang sama bapak saya ya benar kenyataan. Kenyataannya. Nah di rumah tangga itu apa yang terjadi? Kami sering cekcok seperti itu karena orang tua saya tuh kalau saya pikir menilai dari harta. Kalau saya bilang, cuma saya selalu bilang kita tuh mati nggak bawa harta, saya bilang gitu. Seperti itu. Oke, jadi ya, di situ udah mulai sering berantem juga Iya. ke suami, berantem juga ke ayah. Iya. Oke, nah kalau dari Mbak Uci sendiri, sosok ayah kayak gimana sih sehari-hari? Kalau sehari-hari di rumah ya kita jarang komunikasi semenjak bapak tuh tahu kalau saya istri ketiga gitu kan. Kayak apa ya? Kayak nggak dianggap gitu. Nggak ada. Apa ya? Kalau ketemu pun juga ya udah kayak saya nggak kelihatan. Dicuekin gitu. Dicuekin. Iya. Tapi tinggal satu rumah dengan orang tua. Iya, sekarang saya tinggal satu rumah sama orang tua. Jadi apa ya? Rasanya tuh ya Allah, bebannya kok berat banget. Kalau yang saya lihat dari pandangan saya Mbak Uci ya, sepertinya memang orang tua Mbak Uci ini terlalu protektif sama Mbak Uci gitu. Iya. Ada nggak cerita masa lalu dari orang tua kenapa dia bisa begitu protektifnya sama Mbak Uci? Mungkin ya. Salah satu faktornya karena saya pernah memergoki bapak saya itu jalan sama perempuan lain. Seperti itu. Saya ambil positifnya aja ya, Mas Arif. Nah, pada saat mergokin reaksi bapaknya Mbak Uci apa ke Mbak Uci? Saya bicara baik-baik. Saya tanya siapa gitu kan. Cuma bapak langsung emosi tinggi. Saya tanya sama perempuannya. Perempuannya juga marah gitu. Emosi tingginya tuh kayak gimana? Kamu anak kecil tahu apa urusan orang tua. Seperti itu. Cuma saya namanya perempuan ingat ibu dong di rumah. Walaupun saya disakiti gitu kan. Tapi bapak nggak terima. Akhirnya saya digampar. Bener-bener bang, itu kayak mirip ayah saya deh. Nih bang. Ayo, siap. Makasih ya. Ayah, ayah ngapain di sini? Dia siapa ya? Kamu ngapain di sini? Mas, dia siapa? Heh, harusnya saya yang tanya. Kamu siapa? Udah, biarin aja. Ayah selingkuh. Kenapa ayah selingkuh? Kasihan ibu ya. Kamu sudah berani ya? Ngajar kamu. Oke, gini, Pak Ustadznya ada kaitannya nggak mungkin ya, bapaknya tahu dia pernah melakukan kesalahan,
dia nggak kepingin anaknya terjerumus dengan apa yang ia pernah lakukan. Ya, Nah, bisa jadi artinya, Mas. bisa Secara jadi. psikologis Nah. seperti itu. Dan- Akhirnya ya kira-kira beginilah. Ya. Gua ini laki-laki deh. Dia ini tahu bagaimana sikap laki-laki pada perempuan. Akhirnya dia menjadikan dirinya sebagai ukuran. Gitu loh. Ya. Sebagai ukuran untuk melihat wanita lain. Paling kurang lebihnya sama lah, laki-laki itu mandang perempuan juga kayak gue ini hanya misalnya maaf ya, hanya sekedar untuk ini, hanya sekedar untuk itu gitu. Makanya Islam dalam hal ini kan mengingatkan wanti-wanti Mas. Belum nikah itu lihat jamaliha, nasabiha, walidiniha. Lihat nasabnya, lihat kecantikannya atau kegantengannya, yang lihat agamanya. Tapi yang terpenting dari ketiga ini adalah agamanya. Harta bisa setiap saat hilang. Ya. Kecantikan, kegantengan bisa setiap saat menjadi luntur. Tapi kalau agama yang ditanamkan, agama yang dijaga, ini bisa melampaui harta, bisa melampaui kegantengan gitu. Jadi kalau Mas Farid tanya, apa kira-kira ini orang tuanya ada bisa jadi. Bisa jadi. Karena akhirnya dia melihat suami-suami Mbak Uci ini seperti dia melihat perempuan-perempuan yang lain, maka dia sangat khawatir, sangat protektif. Ada celah sedikit, bukan membenahi gitu ya, bukan membenahi, mantunya disuruh bener, diajak ngomong yang baik, dirubah yang benar, dicari solusinya, tapi malah solusinya sedikit-sedikit cerai. Iya. Sedikit-sedikit cerai gitu loh. Nah, ini menurut saya ada faktor Bisa jadi ya, Pak. bisa jadi. Maka dalam kondisi seperti ini kan dari awal sampai akhir goncang terus, Iya. Mas. Geser terus. Maka Mbak Uci saya sarankan kalau mencoba ini, geser nyoba ini, pijakan kecantikan, pijakan harta, pijakan pendapatan, goyang terus. Agama. Ya. Cobalah agama dalam pengertian moral, etik, spirit agama, bukan semata-mata simbol, teks maupun formalitas agama. Iya, atau yang hanya terlihat rajin doang agamanya, misalnya rajin sholat, tapi sebenarnya kelakuannya enggak. Agama dalam pengertian ya spirit, ya akhlak, ya laku hidup, ya apa hati, gitu. Kembali ke situ, agama sebagai pembersih hati, penata laku dan pembimbing bersikap, tidak semata-mata simbol dan formalnya. Gitu. Nah sekarang Mbak Uci hubungan sama suami dan juga sama orang tua gimana nih? Hubungan sama suami, Setelah tahu orang tua meminta Mbak Uci untuk pisah, tahu kan tapi suaminya kalau Tahu, orang tua Mbak Uci tahu, pengen suruh pisah. tahu, Nah tahu. gimana sekarang hubungannya? hubungannya kita sekarang lagi proses Mas, Proses maksudnya? pisah. Bisa. Pisah? Karena saya nggak kuat. Nggak kuat. Mohon maaf, ini hamil sudah berapa bulan? Udah 8 bulan. 8 bulan, berarti tinggal hitungan bulan lah ya, 1 bulan untuk melahirkan. Suami mau pisah? Memang suami yang minta. Suami Karena yang kan minta. dia juga capek. Karena orang tua saya kan Terlalu ikut campur. terlalu ikut campur. Udah gitu juga saya sempatkan yang namanya capek ya hidup kayak gini. Pernah sampai pengen bunuh diri tuh pernah gitu. Gara-gara apa? Saya capek aja gitu. Kayaknya saya berbuat A salah, berbuat B salah gitu. Kayaknya nggak ada gunanya banget ya hidup kayak gitu. Itu baik dari suami juga baik dari orang tua, kayaknya melakukan apa aja menurut mereka salah Iya. gitu. Jadi berada di posisi tengah yang sangat sulit. Iya. Makanya saya bilang capek, mendingan mati aja lah. Kayaknya tenang kayak gitu. Cuma apa ya? Coba istighfar dulu, tarik nafas pelan-pelan. Istighfar Mbak, Coba istighfar Mbak Uci. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kayaknya salah mulu. Kayak nggak ada dianggap gitu loh. Nggak ada benarnya sama sekali. Nggak ada. Oke, nah ini kondisi lagi hamil, coba Mbak Uci istighfar, coba tarik nafas dulu, tarik nafas dulu maksudnya, tarik nafas, ambil istighfar pelan-pelan. Nah Mbak Uci berarti anak yang menyadarkan Mbak Uci untuk tidak melakukan
bunuh diri seperti itu. Iya. Ya Allah, Pak Ustadz nih Mbak Uci masih dilindungi sama Allah melalui Masya anaknya. Allah. Berarti masih diberi umur panjang, diberi kesadaran, diberi kesempatan untuk melakukan taubat kembali, Mbak Uci. Iya. Nah, Oke, Mbak Uci, setelah orang tua menyarankan untuk cerai sampai Mbak Uci memutuskan untuk bunuh diri, nah posisi suami apakah masih tinggal satu rumah atau Enggak, kita udah nggak satu rumah. udah nggak satu rumah? Iya, udah pisah. Udah pisah. Udah pisah. Terus masih ada kontak-kontakan kah? Gitu telepon-teleponan gitu? Telepon atau WA? Enggak. Nggak ada. Terakhir tuh WA, ya beliau yang minta pisah. Minta pisah. Iya, Oke. Nah, saya dengar juga katanya Mbak Uci di usia kehamilan yang 6 bulan itu sempat pendarahan. Itu Iya. kenapa gara-garanya? ya karena saya udah nggak kuat. Ngadepin ini semua saya nggak kuat, Mas. Nggak kuat menemukan fakta barukah atau apa gitu? Iya, Apa? dan ternyata saya istri kelima dari Istri 7 iya. istri. Bukan bukan yang ketiga tadi. Kan. Kelima dari Rasanya 7. di sini tuh sakit banget. 7 istri ini masih statusnya istri semua apa? Ada yang Iya. dicerai cuma tuh. Jadi, padahal ini tafsiran ini Mas. Iya, Jadi masna wa sulasa wa ruba. Jadi beberapa ulama wawu ataf ini ditafsirkan alternatif 1, 2 atau 3 atau 4. Tetapi dia menafsirkan bukan atau tapi dan. Oh, 2 dan 3 dan 4. Ya. Berarti berapa itu? 2 dan 3 5 dan 4 9. Berarti Iya. itu tafsiran Memang dia, beliau makanya maunya dia sampai nggak 9. menceraikan sampai 7 istrinya itu. Ini. Nah, kalau untuk posisi yang nggak tahu nih Pak Ustadz, Iya. seperti Mbak Uci ini gimana nih Nggak dalam ngaruh. Islam nih Pak Ustadz? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Istri keberapa pun dia nggak ngaruh. Yang jadi perdebatan khilafiyah dalam fikih itu cuma jumlahnya. Jumlahnya ini 9 apa? 4 itu. Gitu. Nah, alasannya dia bohong tuh apa ya? Mbak Uci pernah nanya? Kalau untuk masalah bohongnya, saya belum tahu kenapa gitu kan. Cuman Cuma dari setelah- masalah yang kemarin, itu saya baru tahu kalau ternyata ada 7 gitu kan. Jadi Wah, jadi itu kayaknya yang di sini, aduh ya Allah, kok begini banget ya kayak gitu aja. Oke, nah setelah itu dia memutuskan untuk menceraikan Mbak Uci. Iya. Ngomong langsung atau Via WA. via WA? Via WA, saya coba telepon balik ke beliau, nggak bisa, nggak diangkat. Ya udah, saya juga nggak tahu beliau ada di rumahnya siapa, kayak gitu kan. Nggak ada sabar sama sekali. Nggak ada. Pak Ustadz, ini posisi sedang hamil sekarang 8 bulan. Dia dijatuhi talak tapi melalui pesan singkat WhatsApp. Ini gimana nih Pak Ustadz hukum? Kalau tahu saya talak itu harus kalam soreh dan langsung Ya. disampaikan saya talak kamu. Tapi kalau soal posisi menceraikan istri dalam keadaan hamil, ini berdasarkan riwayat hadis itu diperbolehkan, Mas. Jadi hadis ini berdasarkan hal ini berdasarkan pada hadis yang menceritakan bahwa Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, cerita kepada Umar bahwa aku akan menceraikan istri yang dalam keadaan haid. Terus Sayyidina Umar menceritakan kepada Nabi bahwa anakku akan menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Bagaimana? Nabi menjawab, jangan, tunggu sampai dia suci atau hamil. Nah, atas kejadian ini, atas peristiwa ini, kemudian para ulama sepakat bahwa menceraikan istri itu harus dalam keadaan suci atau hamil, gitu. Makanya kan di situ ada ukuran-ukuran iddah itu kalau orang suci itu 3 kali suci, kalau orang dalam keadaan suci 3 kali suci, kalau keadaan hamil sampai anaknya lahir. Itu artinya bisa dipahami bahwa menceraikan istri dalam keadaan hamil itu diperbolehkan dalam Islam. Kalau diputuskan masih dalam keadaan hamil, tapi pengadilan sudah memutuskan oke cerai. Nah, status anaknya gimana Pak Ustadz? Loh, ya anak orang tua itu Tetap udah jelas ya? kok tetap orang tua. Karena ini anak hasil pernikahan sah. Gitu. Kan ini anak hasil pernikahan sah. Status anak yang dicerai dalam keadaan kandungan itu ya masih tetap ayahnya. Gitu. Ya. Baik, Mbak Uci, udah Pak Ustadz sudah coba menjawab, artinya tidak apa-apa kalau salah dalam syariah. Pak Ustadz, nah, kalau balik lagi ke Mbak Uci, mau bercerai atau sebenarnya dalam hati tidak? Kalau untuk mau atau tidaknya, jujur tidak ya, tidak. Saya lebih baik bertahan karena apa?
beliau yang bisa melindungi saya. Iya. Seperti itu. Oke. Artinya yang harus Mbak Uci perjuangkan mungkin coba ngomong ke orang tua. Betul. Jadi Mbak Uci, jadi kan kalau Mbak Uci memang merasa bahwa ini masih bisa dijadikan tempat berlindung, tempat bersandar, apalagi sikap orang tua sudah seperti itu. Ada baiknya Mbak Uci datengin, ajak bicara baik-baik. Ya. Mungkin dia ngomong di WA seperti itu karena dalam keadaan Emosi, tertekan, ya, emosi, karena melihat sikap mertua yang Ya. selalu bahasanya meminta anaknya untuk bercerai-bercerai sampai nggak sabar atau apa. Dan orang mengatakan talak itu harus dalam keadaan sadar, tidak dalam emosi, tidak dalam tekanan, Mas Farid. Harus sadar. Nah, maka Mbak Uci, saya sarankan satu upaya lahirnya adalah datengin suami, diajak omong baik-baik. Ya, siapa tahu nanti dia sadar. Dan Mbak Uci harus ikhlas untuk melupakan bahwa jadi istri kelima, jadi istri kedua, jadi berapapun harus ikhlas. Kalau memang punya niatan untuk hidup bersama lagi, supaya ini nggak jadi ganjalan, Mas Farid. Bahwa pernah dibodohi istri ketiga keberapa, lupakan. Gitu. Yang langkah berikutnya adalah cari hakam bahasanya, orang yang bisa jadi penengah. Untuk bisa meneruskan, melanjutkan hubungan ini supaya menjadi tertata lagi dengan baik. Dan Mbak Uci harus ikhlas menerima ini apa adanya, biarpun jadi istri kelima. Nah, secara batinnya Mbak Uci yang istighfar, mohon ampun kepada Allah. Banyaklah istighfar, perbanyak istighfar, supaya hati kita, batin kita jadi lembut. Dan mudahan ini bisa menjadi Amin ya Rabbal pembuka jalan Mbak Uci untuk menjemput kebahagiaan baru dalam hidup. Terima kasih Pak Ustadz atas semua Sama-sama, nasihatnya. Pak. Terima kasih juga Mbak Uci sudah berbagi cerita Iya. ke kita. Mudah-mudahan coba diamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Biar Mbak Uci hatinya lebih tenang lagi, bisa berpikir jernih lagi. Karena ini semua demi kebaikan Mbak Uci dan juga keluarga Mbak Apalagi Uci. anak sudah dalam Iya. kandungan, butuh Mbak Uci ini tenang, ya, supaya nggak terganggu anaknya. Iya, biar janinnya juga tumbuh kembang dengan sempurna. Betul, Mas Farid. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz dan Mbak Uci. Sama-sama, Mas Farid. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasanudiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.